ASMPL sama Matplotlib pilotnya tuh pilotnya tuh nggak bisa, Kak. Boleh share screen nggak? Kenapa nggak bisa? Lihat dulu dong. Bentar ya, Kak. Soalnya setauku tuh kemarin ini apa? Kayaknya kalian harus install dulu dah buat ini. Iya, kayak gini dia. Matplotlib. Oh iya. Nah, aku bakal ajarin kalian cara nginstal apa namanya eh, library di Google Colab. Nah, kalau kalian pernah ini nggak sih pakai komentar ini di itu di codingan kalian misalkan ini pip install misalkan pernah pakai ini nggak? Belum pernah ya? Dia harus install apa dulu tuh, Kak? Iya. So, aku kasih tahu dulu ya. Tanpa Iya. aku share screen dulu. Aku sambil rekam. Wait. Oke, kalau di aku sih udah keinstall ya, tapi kalau misalkan kalian kayaknya belum. Jadi mau nggak mau harus buat dulu. Jadi kayak gini nih. Udah nampak belum? Lihat. Oke. Nah, di eh, Google Colab itu sendiri sebenarnya kita bisa install apa namanya library-library dari luar. Nah, Python itu udah nyediain buat apa namanya sintaksnya atau codingannya. Nah, cara gimana? Kita pakai yang namanya pip. Pip itu Python Python apa gitu namanya kepanjangan. Intinya itu kita buat install library-library yang mungkin belum ke download. Kayak misalkan di kamu kan belum ini ya, Iya. Matplotlib sama Seaborn ya. Nah, caranya pip install, ya kan? Baru nama library-nya. Misalkan kamu yang belum apa tuh? Yang ke install. Ya? Kayaknya baru Pandas doang deh yang Oke, keinstall. berarti Matplotlib sama Pandas berarti ya. Sorry. Sama Seaborn. Nah, ini belum selesai. Karena ini tuh sebenarnya biasanya tuh dijalaninya di dalam terminal. Kalian tahu terminal nggak? Terminal itu kayak kalau misalkan kalian buka komputer kalian tuh, kalian tekan Windows terus kalian cari command prompt, nah itu terminal. Sebenarnya tuh kayak gitu guys buat nge-install ini. Nah, cara jalaninnya biar dia kayak terminal itu tinggal tekan ini. Jadi di awalnya itu ada tanda seru. Nah, baru ini pip install terus nama ininya. Nama apa? Nama library-library-nya. Nah, coba kamu cobain dulu dah. Bisa nggak kalau pakai kayak gini? Nah, pakai pip install. Coba dulu. Kalau itu Aisyah gimana? Udah aman belum? Udah selesai, Kak, Oh, udah tugasnya. ya. Iya. Oke, ntar kita tunggu yang lain dulu ya. Kemarin itu ini ya katanya ganti soal kan? Iya nggak sih? Iya, jadi sub. Subkategori ya. Boleh Iya. dong Aisyah tunjukin punyamu kalau udah. Pengen lihat dong. Sebentar. Gimana Vi? Udah nggak belum Vi? Pakai pip install dia Vi. Ini gimana? Itu ada aku di share screenku tuh pakai itu pip install terus nama apa nama library-nya itu cara kita nginstall dari Python-nya. Oke, Masih error. masih error ya. Iya. Coba share screen dulu dong, aku mau lihat. Ntar ya Aisyah. Coba full screen dong. Ya. 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 Oke. Paling atas. Paling atas.
Matplotlib Seaborn. Bawah lagi. Oke, ini kamu restart dulu. Kan udah kamu install nih. Coba kamu restart dulu. Kalau gimana restartnya? Sorry. Restartnya itu kamu ke kernel di bagian atas tuh yang ada file edit view run kernel tuh. Ada nggak? Udah. Nah, itu ada restart kernel. Nah, coba tekan itu. Start. Nah, kamu jalanin lagi dari yang import aja. Nah, coba jalanin. Nah, itu. Coba jalanin. Udah. Nah, Oke. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Lanjut dong, lanjut. Kamu sambil ngerjain ya. Kalau misalkan ada apa susah nanti kasih tau aja. Oke, siap, Kak. Oke. Kia, gimana? Lihat dong punyamu. Sebentar. Oke. Santai aja, santai. Ini. Oke, Pandas, Kalkemi. Oke. Scroll ke bawah dong. Oke, perfect order. Products. Oke, nice. Keren. Product ID. Gabungan subkategori total order. Oke, nice. Footwear. Group by. Pakai pivot ya. Iya. Total order, bar chart, group by. Oke. Phone weight, rotation. Jumlah order banyak. Nah. Oke. Udah oke sih sebenarnya, cuman kalau misalkan kamu nih mau explore lebih bagus lagi sebenarnya pakai Seaborn sih kalau kamu mau lebih lebih banyak variasi warna. Soalnya kalau Pipot itu kadang dia cuma pakai satu warna aja gitu buat seluruh bar. Ntar. Kalau pakai Seaborn kamu bisa nggak? Belum coba sih, Kak. Belum coba. Oke. Ntar ya aku share screen punya aku dulu. Ini sambil kamu coba-coba aja nanti. Sambil share screen punya aku dulu. Oke, ini punya aku. Oke. Ntar aku ini dulu deh. Konsep dulu. Ntar ya. Ini sub kategori. Oke. Baru top 5-nya. Ini ganti. Oke. Ini subkategori. Oh iya, itu Kia selama ngerjain ada kesusahan nggak atau apa gitu? Atau ada konsep yang nggak ngerti? Kemarin tuh apa ya? Apa? Susahnya tuh selalu pas mau login itu, cuma bisa di satu akun. Oh iya. Jadi cuma akun ini yang bisa, akun student. Harusnya kalau akun-akun, nah harusnya, kan, soalnya kemarin juga ada nanya yang ikut bootcamp juga kan, yang itu katanya dia bisa masuk ke akun-akun pribadi. Terus kemarin aku coba enggak bisa. Udah 3 akun itu dicoba akun pribadi, tapi cuman akun student yang bisa masuk. Padahal itu passwordnya udah sama, username-nya sama. Belum yang aku kasih. Nah yang ini. Sorry. Page. Nah nih kayak gini. Kalau di Seaborn itu kita bisa pakai yang namanya palette. Nah, apa sih palette tuh? Palette tuh kayak apa namanya ya? Kayak warna-warna yang
dalam satu kelompok itu loh. Kayak misalkan paletnya biru. Nah, misalkan blues nih kan. Nah, dia tuh pakai warna-warna yang mungkin satu apa namanya? Satu kelompok sama biru. Nah, sambil ini aku mau nanya siapa nih? Wah, dia baru masuk nih. Si Aisyah. Hai Aisyah. Hai Bang. Udah kelar belum punyamu? Atau ada yang susahan atau apa gitu? Belum buat sih Bang. Belum buat ya? Oke. Kemarin tak masuk soalnya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kamu ini kan kalau bagian apa? Data cleaning-nya paham kan? Belum sih Bang. Belum juga ya. paham. Oke. Soalnya apa? Kemarin tuh kan kami ini ya apa namanya? Meet gitu kan. Nah, lumayan stucknya di ini di apa? Di data cleaning-nya sama ngubung-ngubungkan apa akun sama ini apa table-table atau data yang mau dipakai jadinya habis di situ. Jadi aku harap kalian di rumah atau apa gitu kalian coba explore sendiri ya buat ini soalnya apa kalau codingan itu nggak dipelajarin atau nggak dieksplor itu agak susah memang apalagi ini hitungannya kita udah masuk visualisasi. Nah, cuman kalau misalkan kalian nih lagi explore atau apa ini blues. Jadi hue itu ini apa? Kia kemarin aku mau nanya ini ya, hue itu apa? Hue itu apa namanya? Bagian yang kamu mau warnain. Misalkan kamu mau nerapin palet ini ke kolom apa. Nah, ini kan kategori produk ya, subkategori ya. Nah, jadi kamu ganti aja hue-nya jadi subkategori. Coba kalau gimana kalau misalkan kita ubah gitu. Kita ubah jadi total order. Sebenarnya kalau misalkan coding-codingan gini bagusnya tuh di ini sih di explore sih, cuma ganti-ganti. Nah, nih kalau total order. Nih, dia ada apa? Sama legendanya lagi. Tuh. Gimana Kia? Aman nggak? Ini paletnya kamu bisa ganti sih. Kayak kemarin kan pakai blues di. Nah, sebenarnya kalau misalnya kan yang palet ini kamu bisa cari sih di apa namanya? Di Google gitu kan. Jenis-jenis palet buat keyboard. Coba cari aja. Tuh. Nah, kalau nggak salah itu setauku ada ntar, ada Viridis nih. Ini buat nih buat apa namanya? Buat palet yang kamu bisa ganti-ganti. Nah, cobain aja dulu nih. Kalau kamu mau nyoba atau yang lain juga misalkan mau nyoba gitu. Gimana? Kia aman nggak? Aman Kak, aman. Mau Oke. coba dulu. Oke, tuh aku udah kasihin dia tuh. Misalkan kamu malas ngodingnya lagi. Oke, oke, Vivi udah aman ya Vivi? Atau masih bingung Vivi? Aman Bang, aman. Oke. Tapi Udah kalau sampai misalnya apa? aku bisa chat abang nggak? Iya, oke. Udah sampai mana by the way? Masih masukin itunya sih. Oke, kabarin aja ya kalau susah. Ya, siap Bang. Oke. Aisyah belum mulai ya? Belum start ya? Belum. Belum. Oke, ntar ya. Aku ada Farhan juga. Halo Farhan. Halo Bang. Oke. Kemarin kamu udah kelar kan ya? Setahu gue ya? Udah Bang. Cuman Udah. kan Apa? katanya mau di itu kah? Iya, Ambil iya. yang key-nya. Oke. Ntar ya. Aku nanya Ardan dulu. Ardan, kamu udah belum Ardan? Iya Mas. Udah kah? Berapa? Oh, aku belum ngerjakan Mas. Oke. Nanti kabarin ya kalau misalkan kamu udah atau lagi progres, soalnya deadline-nya kan besok ya. Iya. Oke. Sambil aku sambil jelasin deh. Nah, ini buat yang baru start juga.
sebelum itu mungkin aku bakal nanya dulu deh buat yang udah selesai. Tadi kan aku udah nanya Kia ya, yang udah selesai. Aku mau nanya ini dari Farhan. Dari Farhan sendiri kan udah kelar nih. Nah, ada yang susah nggak pas ngerjain kemarin? Yang mau ditanyain? Ada yang bingung atau apa gitu? Kalau dari Farhan sendiri mungkin memahami konsep codingannya sih, Bang. Yang bagian mana aja tuh Farhan? Kalau boleh tahu. Dari awal Kalau sampai akhir. yang Gimana? Farhan sih agak mulai baru itu karena mulai dari bagian connectionnya tuh. Terus juga buat yang kayak try accept-nya Oh, itu sih tahu dah, cuman kayak mm. pas mau nampilin grafiknya juga itu ya. Oke. Berarti lebih ke codingan grafiknya. Cuman kalau yang connection udah aman kan? Aman. Oke. Oke, buat yang lain juga aku nih sambil jelasin ya. Ini kan kemarin kan kalian udah ngerjain ini nih. Dan kemarin kan kalian itu tuh ya, aku dengar-dengar tuh dari kakak panitia banyak yang ketinggalan ya bagian gini-gini ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang gini-gini, connection string dan lain-lain, ini nanti kalian sebenarnya akan pelajarin guys. Ini di aku lupa di semester berapa, kayaknya di semester atas gitulah. Cuman kalau misalkan ini intermezzo aja, so jadi ini kan kita ada namanya database ya. Nah, di database itu tempatnya kita nyimpan data-data. Nah, cara kita masuk ke database itu kita perlu yang namanya ini IP database-nya atau apa namanya ya? IP itu kayak alamat database-nya gitu loh. Kita udah masuk nih ke IP-nya. Terus saat kita mau masuk ke database itu biasa ada namanya apa namanya user. Jadi kalau kayak misalkan kita masukin akun Instagram itu loh guys. Jadi di database itu kita ada akun. Nah, kalau kalian kebetulan nih namanya pakai akun user bootcamp. Nah, passwordnya kebetulan juga sama. Nah, kemudian port ini itu kayak apa sih nyebutnya ya? Mungkin lebih ke jaringan di database-nya. Ini kalian nggak usah khawatirin sih. Intinya DB port ini kalian ikutin aja dari panitia. Nah, buat DB name ini nama database-nya. So di dalam database itu kan banyak data ya. Nah, buat apa namanya? Buat yang ini, yang apa? Yang customer ID dan lain-lain itu kesimpannya tuh di dalam DB sales namanya. DB sales ini database buat nyimpan tabel-tabel ini guys. Nah, ini kalau ini nyebutnya kita di dalam database itu tabel. Nah, kumpulan tabel-tabel itu namanya database. Itu. Nah, caranya ini kalian ikutin aja sih sebenarnya. Ini dari Postgre sebenarnya. Ini agak advance sebenarnya. Jadi so kalian ikutin dulu aja. Ini pakai connection string-nya masukin ke sini. Makanya kemarin aku suruh kalian copy paste aja biar cepat juga. Nah, kan kemarin kan aku suruh ini ya, kemarin tuh ganti yang bagian ini. Kemarin kan di soalnya itu suruhnya itu kan yang fake order sama products kan ya. Nah, kemarin aku suruh ini. Aku suruh kopas buat 2 lagi baru. Nah, kan kalian suruh gabungin tuh fake order sama dim products. Nah, jadi kalian ganti aja di bagian ini. Nah, maksudnya select all from ini apa? Jadi itu dari kan tadi kan aku udah jelasin ya di dalam database itu kan ada kumpulan tabel-tabel tuh. Nah, karena kita di sini udah masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini kita select bintang. Bintang itu maksudnya select semua. Select itu kita pilih semua isi dari tabel customers misalkan. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh DB sales ini di dalamnya tuh ada tabel customer, ada tabel fake order, ada tabel products. Nah, jadi pakai itu. Makanya aku suruh ganti kemarin pakai fake order sama dim products gitu guys. Ini query ini sebenarnya fungsi atau cara kita berinteraksi sama database. Nah, database itu tadi tempat nyimpan data, kumpulan tabel-tabel di dalamnya. Nah, kemarin kan di soal kan disuruh ini ya, disuruh gabungin. Nah,
kalian bisa gitu kan buat nama variabelnya bebas sebenarnya. Di sini aku pakai merge. Nah, kalian bisa pakai pandas di sini. Karena pandas di situ ada nyediain yang namanya fungsi merge. Nah, dimasukin deh apa? Kan tadi pas kalian konekin tuh ya, kan kalian udah buat ini nih data frame-nya, data frame buat nyimpan tabelnya kan yang dari kalian baca di database. Nah, kalian ini kan kalau yang produk kan namanya df dim product nih kalau di aku. Kalau di df flag orders. Nah, kalau misalkan kalian namanya beda sesuaiin aja. Nah, ini dimasukin ke sini jadi digabungin nih merge apa yang nih merge flag order sama dim product. Nah, on ini maksudnya berdasarkan. Jadi kita gabungin mereka berdasarkan order ID. Kenapa harus order ID? Karena di kedua tabel ini apa namanya? Sorry. Ini kan customer ID, order ID. Nah, ini produk ID. Jadi kita tuh gabungkan berdasarkan produk ID-nya, guys. Nah, ini produk ID. Di sini juga ada produk ID di dim products-nya. Sorry, aku tampilin dulu. Enggak ketampil. Wait ya. DF flag orders. Bentar, aku bicara nama sel di sini ya. Trial tambah sel dulu. Nah, sorry. Flag orders, customer, DF, dim product. Nah, ini karena sama-sama ini ya, ada produk ID di sini nih. Nih. Intinya kalau misalkan kita mau ngegabungin sebuah tabel gitu guys, di tabel itu tuh keduanya harus ada kolom yang sama. Misalkan di sini ada produk ID, di sini juga harus ada produk ID baru bisa digabungin. Gitu. Nah, udah kita merge nih. Kan kemarin kan disuruh ini ya ngehitung buat jumlah subkategori. Kemarin kan ganti soal tuh jadi subkategori. Nah, baru udah dihitung, kita reset index. Reset index ini kemarin aku jelasin buat ngeganti yang tadinya itu masih berupa tipe data series atau tipe data yang bentuknya tuh masih belum ada tabelnya, kita ganti ke data frame biar bisa diolah. Nah, ini udah nih top 5. Top 5 ini apa namanya? Nama data frame dibuat subkategori sama total orders. Ini columns. Nah, baru kita pakai ini SNS ini seaborn guys, seaborn. Nah, sampai sini dulu deh. Udah paham belum guys? Atau masih pada bingung? Mencerna bang. Oke, pelan-pelan ya. Mana. Dari ini sendiri Farhan gimana Farhan? Aman nggak? Aman banget. Aman ya. Oke. Yang lain guys, ada yang mau ditanyain? Aku stop di sini dulu. Nanti baru kita lanjut ke visualisasi. Ada nggak guys yang mungkin masih bingung gitu? Value counts. Nah, aku mau nanya kalian dong, kenapa kita harus nge-value counts ini dulu, baru ngebuat ini? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak guys? Kenapa kita harus hitung dulu subkategorinya, baru kita bisa buat ini? Biar itu mencetak semua yang ada di apa? Di columns-nya. Di columns-nya. Oke, ada lagi? Kenapa kita harus menghitung ini? Menghitung value count buat subkategorinya. Yuk,
Ada yang tahu nggak? Nih, aku mau nanya dulu dong. Total orders ini kira-kira dapat dari mana, guys? Ada tahu nggak? Yang total orders. Kira-kira dapat dari mana ya total orders? Kalau misalkan kita lihat di sini, kan nggak ada ya. Kategori produk, kategori color ratings. Nah, di sini juga nggak ada nih. Nggak ada kan total products kan? Kira-kira ini dapat dari mana? Total order, sorry. Ya guys, yang tahu? Dari value counts-nya nggak sih Bang? Soalnya kan kayak menghitung berapa banyak itunya yang ordernya gitu. Oke, boleh. Ada yang lain? Itu bukan yang dari pengelompokan berarti Bang? Kan Dari mana? yang kan ada di match per kategorinya, nanti baru dihitung berapa jumlah itunya Kak. Total orders. Total orders. Nah, total orders ini berarti dapat dari sub kategori berarti Kategori ya. Nah, kenapa sub kategori ini kita hitung jumlahnya bisa buat total orders gitu? Kenapa kira-kira? Kenapa nilai-nilai dari subkategori ini yang kita count gitu ya bisa buat total orders? Why? Kenapa guys? Kenapa? Nah, ini aku nanya kalian nih biar kalian pahamin datanya. Guys, tahu nggak? Kita sambil bedah ya, aku sambil bedah datanya. Nah, ini kan total ordernya nggak ada ya. Kita cuman ngehitung sub kategori. Kalau ngehitung itu berarti cara kerjanya gimana tuh? Topware dihitung gitu ya, topware 1, topware 2, topware 3, topware 4, topware 5, dan seterusnya. Terus ada footwear lagi, dan seterusnya. Berarti, satu baris ini, itu berarti apa guys? Satu baris ini berarti apa? 1. Oke, satu apa tuh? Satu baris ini satu apa? Orderation. Nah, satu orderan. Kenapa satu orderan? Karena nih, kalian lihat nih, order ID. Nah, ID itu kan ini ya, unik ya. Jadi cuman harus apa? Cuman satu. Jadi kalau misalkan ini unik nih, tiap barisnya unik, berarti satu baris ini bisa dikatakan satu orderan. Makanya kita nge-count-nya cukup di subkategori aja, karena otomatis gitu. Misalkan kita ngitung nih, topware 1, topware 2, ini kan kita ngitung ya per barisnya ya. Berapa sih topware-nya? Gitu. Jadi kita tuh sekalian ngitung gitu buat jumlah orderannya, orderan pertama, orderan kedua, orderan ketiga, dan seterusnya. Nah, baru kita pakainya di sini, kita ganti pakai total orders. Begitu, guys. Gimana? Aman nggak? Insya Allah aman. Aman ya. Oke. Yang lain gimana? Aman nggak? Atau masih bingung tuh buat mahamin datanya? Kalau udah aman, aku lanjut mungkin ke Seaborn atau ke visualisasi. Sebenarnya kalian bisa bebas sih pakai apapun. Kayak tadi Kia tadi pakai Pyplot. Nah, sebenarnya Pyplot juga bisa sebenarnya. But di Seaborn itu dia lebih banyak opsi dan lebih apa ya nyebutnya ya, kalian bisa banyak gitu otak-atik di Seaborn. Nah, contohnya di Hue sama Palette. Kalau di Pyplot itu dia terbatas cuman ganti satu warna batang aja. Ganti satu tema batang aja gitu. Misalkan biru-biru semua. Nah, sebenarnya bisa cuman agak ribet. Nah, enaknya sih di Seaborn. Bebas sih sebenarnya kalian mau coba Seaborn atau kemarin Kak Jody itu kan maka ini ya Plotly ya kalau nggak salah aku. Nah, bisa juga. Nah, di sini aku bakal jelasin Seaborn karena aku pribadi emang seringnya pakai ini. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi di Seaborn itu
ada yang namanya, ini kan kita tugasnya kan memanggil bar chart ya. Nah, bar chart itu adanya di bar plot guys. Ini di fungsi keyboardnya. Oh iya, sebelum itu aku pengen nanya kalian dong, kenapa kita harus pakai titik gitu? Habis kita ini kan S ya, misalkan import matplotlib pyplot s plt. Nah, berarti plt itu kan seaborn, misalkan seaborn SSNS. Berarti kan seaborn ini kalau misalkan kita tulis lagi berarti kan seaborn dot matplot kan. Kenapa harus pakai titik guys? Ada yang tahu nggak? Buat bisa sistem membaca lebih mudah, memisahkan kayak fungsinya ini fungsi apa, ini apa. Oke, ada yang lain nggak? Buat dia manggil. Oke, manggil apa tuh kira-kira? Manggil data yang apa ya? Gimana? Ayo gimana? Yo guys. Manggil fungsi ya. Nah, manggil fungsi. Benar kata Farhan. Jadi di Python sebenarnya bukan cuma Python sih. Di berbagai codingan nanti, berbagai macam bahasa codingan ada yang kayak gini. Ini mungkin masih jauh ya buat teman-teman yang mungkin masih angkatan baru. Aku nggak tahu kalau angkatan 24 udah belajar atau belum. Cuman kalau misalkan kalian udah explore ya. Jadi pas kita mainin di codingan itu, misalkan nih kita pakai ini, kita pakai seaborn itu kan ini ya apa namanya library. Nah, kita import kita masukin seaborn nih s tuh biar kita apa namanya, biar kita tuh nggak ribet-ribet ngetik seaborn lagi. Misalkan nih aku coba hapus ya, aku import seaborn doang nih, nggak pakai s. Oke. Nah, aku coba jalanin, bisa nggak kira-kira? Tuh, ntar masih bisa berarti. Coba lagi. Masih error sih. Masih kesimpan ya? Ntar aku coba anak kernelnya dulu dah. Start kernel. Sebenarnya kalau misalkan kita pas ngimport itu guys, kalau misalkan kita nggak pakai S, itu kita tuh harus nulis seaborn-nya full. Jadi nggak bisa gitu pakai langsung SNS gini buat manggilnya. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya S. S tuh kayak sebagai SNS. Sebenarnya buat ini sih, buat apa, penulisan aja sebenarnya biar nggak susah-susah. Nah, ketika kita udah manggil yang namanya apa, library. Nah, di dalam library itu tuh isinya tuh banyak fungsi guys, banyak fungsi. Yang salah satunya di sini mungkin bar plot. Nah, cara manggilnya, misalkan nih di dalam library itu seaborn gitu kan. Di dalam seaborn itu ada bar plot. Nah, cara manggilnya itu pakai titik guys. Misalkan di dalam bar plot itu ada namanya apa gitu, misalkan radius. Nah, kalian mau pakai ini radiusnya. Radius. Berarti kalau misalkan kalian mau pakai radius yang mungkin di dalam bar plot nih fungsinya, berarti kalian harus seaborn titik dot bar plot titik radius. Nah, kira-kira kayak gitu. Makanya kalau misalkan kalian di sini ya, import matplotlib dot pyplot. Ini maksudnya pyplot ini itu sebenarnya di dalam matplotlib. Nah, kurang lebih sih kayak gitu, guys. Gimana? Udah aman belum? Sampai sini. Aman bang, aman. Oke, ini kalian mungkin bisa catat ya, atau ya kan aku sambil ngerekam juga, mungkin kalian bisa catat. Soalnya ini nih matkul semester atas sebenarnya. Itu nanti kalian kemungkinan tuh masuknya di ini OOP atau Object Oriented Programming. Nah, itu kalian bakal belajar konsep-konsep pemrograman yang kayak gini nih, yang manggil fungsi satu-satu. Itu di situ seringnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini bocoran materi lah buat semester atas. Nah, kalau kalian udah bisa dari awal gitu kan, itu udah bagus banget sih.
Oke, aku lanjut ya. Nah, terus di dalam bar plot ini itu kan fungsi ya. Nah, di dalam fungsi itu kan biasanya itu ada namanya parameter. Apa sih parameter itu? Nah, parameter itu misalkan nih kalian ngebuat fungsi def misalkan hitung. Dalam fungsi itu biasanya itu ada parameter, misalkan x, y. Gitu kan? Nah, misalkan ini hitung x plus y. Misalkan jumlah x plus y. Oke, kita return jumlah. Valid plus. Oke, misalkan kita print hitung 5,2. Sorry, tutup. Nah, jadi itu kalau misalkan di dalam fungsi guys, ini kan pakai bar plot ya. Bar plot ini kan fungsi nih di dalam Seaborn. Nah, fungsi itu tuh kurang lebih kayak gini guys bentuknya. Ini fungsinya, nama fungsinya. Ini kan hitung ya, ini kan bar plot. Nah, di dalam bar plot tuh ada yang namanya di sini nih parameter. Ini namanya parameter guys, x sama y. Nah, parameter itu apa? Parameter itu semacam variabel yang dideklarasikan buat masuk ke dalam fungsi. Misalkan nih, di sini kan aku udah masukin ya, hitung 5 sama 2. Berarti masukin x-nya 5 dan y-nya 2 ke dalam fungsi hitung. Nah, jadi kan ini kalau misalkan aku masukin 5 sama 2 nih. Berarti kan ini bentuknya kan kayak gini ya, jumlah 5 tambah 2. Nah, jadi tentu hasil jumlahnya, makanya hasilnya 7. Nah, ini juga sama. Konsepnya tuh mirip gitu loh. Nah, aku nggak bakal bahas isinya apa, tapi aku mungkin bakal kayaknya jelasin gitu loh, ini apa gitu. DA ini data yang kalian pakai. Misalkan kalian mau nampilin data dari data frame ini top 5. Nah, berarti kalian harus masukin top 5, DA-nya top 5 gitu. X ini sumbu X-nya, sumbu X itu yang bawahnya. Nah, kategorinya lah misalkan kalau mau kalian bar chart yang kayak gini. Nah, Y-nya tuh yang ini guys. Ini Y-nya, jumlah order nih. Jadi X itu horizontal, Y-nya itu vertikal ke atas. Nah, hue ini sebenarnya buat buat penunjuk warnanya aja sih. Ini warna bakal dipakai di mana sih? Nah, palet ini adalah warna yang bakal kalian gunakan. Nah, ini kan ada banyak nih paletnya. Kalian bisa ganti sebenarnya. Bisa pakai Veridis. Ini kalau misalkan kalian mau nyari palet-paletnya ini, kalian coba aja cari di Google guys sebenarnya. Coba cari aja misalkan palet buat Seaborn gitu. Banyak sih dia. Sorry. Ini aku restart ya. Bentar. Wait. XXX. Masuk deh ya. Wait. Kategori. Yang udah sih harus. Kurang lebih sih kayak gitu sih guys buat ini. Buat Seaborn. Paletnya itu kalian ganti warna. Hue-nya buat ini dan lain-lain gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Bang mau nanya. Apa? Nanya apa? Kalau di Seaborn ini berarti khusus untuk visualisasi data aja kah? Iya, buat visualisasi data aja. Kalau emang sebenarnya Farhan mikirnya gimana? Seaborn ini buat apa? Farhan tuh kayak ada fungsi-fungsi lain juga yang kayak kemarin kan ada dijelasin kalau visualisasi datanya tuh ada banyak macam-macamnya kan. Ada yang kayak kalau teks bentuknya kayak tren tuh ada yang besar kecilnya gitu.
Oke. Itu juga ada berarti. Yang mana tuh ya? Yang besar kecil besar. Kalau mana ya? Oh, yang ini kah? Yang titik-titik kemarin itu kah? Bukan. Kalau katanya kalau kita lihat tren searching di Google itu biasanya yang besar kata-kata yang besar tuh yang sering dicari. Nanti yang kecil-kecilnya tuh juga yang presentasinya lebih kecil lah dibanding yang Oh, besar. ini kah word cloud ya? Iya. Oh, word cloud. Kalau word cloud itu, ntar aku lupa pakai apa ya? Bentar. Apa ada nggak salah? Ya, aku coba cek dulu. Google Colab. Kalau seingat